Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Silvi Ria Chandra Irawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Plus Al Hidayah Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang modul 1.3, yakni koneksi antar materi, dengan tema visi guru penggerak, refleksi dan pemahaman antar modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Di modul ini, di kelas 332B, saya difasilitatori oleh Ibu Yuli dan Bapak pengajar praktik, Bapak Denny. Berikut ini adalah koneksi antar materi dari visi murid di masa depan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yakni koneksi dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian berkaitan dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, serta di modul 1.3 yakni visi guru penggerak. Adapun sedikit paparan dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran yang berorientasi atau berpihak pada anak. Kemudian pembelajaran berarti menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian hendaknya menerapkan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sungtulodo ing Madya Mangunkarso tutwuri handayani secara seimbang, serta pendidikan haruslah menganut asas trikon, yakni konvergensi, kontinuitas, dan konsentris. Selanjutnya di modul 1.2 kami telah mempelajari nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai sendiri mempunyai 5 poin, yakni yang pertama berpihak pada anak, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Adapun peran guru penggerak yakni menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, serta menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian di modul 1.3 kami mempelajari visi guru penggerak, di mana visi guru penggerak adalah merupakan impian tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam merencanakan, merumuskan, dan menyusun visi, diharapkan berpihak pada anak sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan, dengan pola pikir yang positif melalui pendekatan inquiry apresiatif dan melalui tahapan bagja. Adapun visi saya sebagai guru penggerak, yakni saya ingin mewujudkan peserta didik yang sehat, beradab, mandiri, kreatif, berprestasi, serta berdaya saing global. Pernyataan prakarsa perubahan diri, saya berfokus pada aspek mandiri, yaitu berupaya menumbuhkan anak didik yang memiliki inisiatif bekerja secara mandiri sesuai dengan dimensi mandiri profil pelajar Pancasila pada anak didik di TK Plus Al Hidayah Kecamatan Mojosari melalui pembiasaan dan pembelajaran. Berikut ini adalah tahapan inquiry apresiatif bagja. Yang pertama, buat pernyataan, kemudian yang kedua, ambil pelajaran, yang ketiga, gali mimpi, yang keempat, jabarkan rencana, dan yang terakhir, atur eksekusi. Berikut ini adalah tahapan bagja yang pertama, yakni prakarsa perubahan menumbuhkan anak didik yang memiliki inisiatif bekerja mandiri melalui pertanyaan, bagaimana inisiatif anak bekerja secara mandiri di TK Plus Al Hidayah? Berapa banyak anak didik yang belum memiliki inisiatif bekerja secara mandiri? Dan bagaimana solusi yang dapat menumbuhkan anak didik yang memiliki inisiatif bekerja secara mandiri? Kita bisa melakukan tindakan yang pertama, melakukan riset kepada anak didik. Yang kedua, berkolaborasi dengan semua warga sekolah, baik kepala sekolah, teman sejawat maupun dari wali murid.
kemudian melibatkan anak dalam membuat kesepakatan kelas, dan yang keempat membangun kedekatan dengan anak itu sendiri. Selanjutnya, tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran melalui pertanyaan apa manfaat anak didik memiliki inisiatif bekerja secara mandiri dan bagaimana memotivasi anak memiliki inisiatif bekerja secara mandiri. Selanjutnya, kita bisa mengambil tindakan seperti mencari informasi tentang gambaran atau cerita anak yang mandiri, kemudian memberikan teladan yang baik dalam kegiatan kesehariannya. Tahapan Bagja selanjutnya adalah gali mimpi, bisa dilakukan melalui pertanyaan bagaimana perasaan orang tua atau guru jika memiliki anak yang mempunyai inisiatif bekerja mandiri, bagaimana kemajuan sekolah karena memiliki anak didik yang mampu inisiatif bekerja secara mandiri. Hal ini bisa kita lakukan melalui tindakan komunikasi dengan yang terkait, kemudian mulai menerapkan pembiasaan yang baik, spontan, rutin dalam keseharian mereka. Kemudian tahapan Bagja berikutnya adalah jabarkan mimpi. Kita bisa mengetahui melalui pertanyaan, kegiatan pembiasaan dan pembelajaran seperti apa yang dapat menumbuhkan inisiatif anak bekerja secara mandiri. Ini bisa kita lakukan melalui kegiatan pembiasaan yang rutin, spontan, dan keteladanan serta pembiasaan dalam kesehariannya. Kemudian yang terakhir dari alur Bagja yakni atur eksekusi melalui pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam menumbuhkan inisiatif anak bekerja secara mandiri dan bagaimana cara agar anak konsisten memiliki inisiatif bekerja secara mandiri, yakni melalui tindakan bekerja sama dengan semua warga sekolah dan orang tua. Kemudian kita harus selalu memotivasi, memberikan teladan dan membuat catatan capaian untuk mengetahui peningkatannya. Sehingga dapat disimpulkan keterkaitan materi antara modul 1.1, modul 1.2, serta modul 1.3, yakni seorang guru penggerak haruslah mampu memahami dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang dirumuskannya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak kepada anak. Kemudian visi haruslah bersifat fleksibel, yakni visi harus disesuaikan dengan kondisi murid dan zaman, serta visi itu akan tercapai jika terukur, sistematis, konkret, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan disebut inquiry apresiatif, yakni pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif, dan dengan menggunakan tahapan Bagja. Alhamdulillah, demikian sedikit yang dapat saya jelaskan dari koneksi antar materi modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.